Jadi gini, aku bukan ekonom ya. Aku itu bukan ekonom. Jadi aku membayangkan beberapa jam dari sekarang, 24 kali berapa jam nih, Pak Prabowo akan nanti jadi presiden. Ya, tanggal 20. Tanggal 20 kan? Aku nggak mau hitung tanggal. Itunya pakai jam aja. Oke, jam. Jadi aku tuh tiba-tiba hitung ya. Kira-kira utang kita tuh sekarang berapa? Jadi itu problem yang dihadapi ya? Oh, saya ngomong problem aja. Oke. Beliau akan dilantik. Kemudian beliau akan sedang menyusun kabinetnya. Sekarang ini dalam 3 hari ini. Tapi saya hitung Januari 2014 hutang kita itu 2009 ya, 2606. Akhir jabatan di 2019 utangnya sudah 4.500 triliun. Pak Jokowi itu. Akhir masa jabatan kedua kemarin nih, inilah 8.502. Luar biasa. Oh my god. Rincian untuk 2024 ya. Januari 8,2 triliun. Februari 8,3, Maret 8,262, April 8,33. Julai aja nih ya. 8,5 triliun. Artinya apa? Kita itu utang kita sekitar 71,60% itu pinjaman domestik. Rasio utang terhadap PDB itu di bawah ambang batas 60%. Makanya dengan anggaran negara sebegini ketat, presiden ini bagaimana harus mengatur keamanan negara, otomatis dalam pertimbangan umum kita konstelasi tadi Laut Cina Selatan, di mana ada AUKUS, ada DEQUAD yang sudah bersiap-siap. Jadi kalau Pak Abraham ikutin latihan mereka udah jelas. Pokoknya target kita perang di Laut Cina Selatan akan terjadi, kita mesti ngapain gitu. Nah, Indonesia ini punya anggaran terbatas. Sangat dong terbatas. Sekarang kita hitung aja dari utang segitu kapan jatuh tempo, berapa persen harus dibayar. Kalau nggak salah nih ya, pada tahun 2025, ini sumbernya tuh banyak nih. Ada sekitar 90 sumber yang kita baca ya. Itu harus 552,9 triliun hutang. Berapa sisa untuk kita running negara, untuk presiden terpilih kita ini running negara, sementara Indonesia kan nggak bisa dipindahin. Kalau Indonesia bisa disulap nih, aduh jangan di sini deh, pusing nih ya, kita pindahin ke tempat lain yang lebih aman, kutub gitu, kan nggak bisa. Nah, artinya apa? Lokasi strategis kita, kemudian anggaran pertahanan terbatas, itu akan membuat kesiapan militer kita akan terganggu. Pasti dong. Nah, dan bagaimana? Apakah kita sekarang sudah harus berpikir bersama-sama negara kawasan? Peran dalam stabilitas regional Indonesia harus memperkuat. Bu Koni, walaupun kita lihat utang begitu membesar, ekonomi kita semakin terpuruk, tapi saya lihat postur APBN kita, anggaran pertahanan keamanan untuk di zaman Pak Prabowo itu nanti agak meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Apakah menurut Ibu Koni itu tetap tidak signifikan menghadapi ancaman-ancaman yang sifatnya? Enggak, kalau dihitung tuh, saya kan pernah terlibat banyak di Kementerian Pertahanan dan mendesain bagaimana anggaran pertahanan kita. Kalau Mas Andi tuh bilang saya tuh kamu tuh terlalu revolusioner. Karena saya nggak percaya kepada minimum essential force. Dari awal saya sudah bilang konteks kawasan, konteks geopolitik dunia nggak menempatkan Indonesia sebagai negara harus minimum essential, tapi harus maksimum essential force. Dan kalau kita lihat zaman Presiden Soekarno saja kita baru negara merdeka, kan ada jalan keluar untuk membuat kita jadi macan terkuat di bumi bagian selatan. Kenapa sekarang enggak? Jadi itu yang harus dilakukan ya? Nah, dilakukan sampai begini, ini seru nih. Tadi malam kalau ditanya ngapain sih Bu Koni sekarang pulang? Tadi saya bilang ada tugas dari kampus. Ketika saya bertemu kemarin, beliau tuh kasih saya buku bagus. Metode Jakarta. Katanya ini tuh sedang hits banget. Saya juga nggak tahu, tapi karena dikasih dan saya baca sekilas. Ini adalah tentang bagaimana Amerika Serikat terlibat pada pembantaian tahun 65 dan konteksnya ke global situation today. Jadi ini kalau kita ngomong dan baca ini sekilas ya, kalau itu betul, ini kan ini sekalian penelitian dan ini wartawan, sempat tinggal di Indonesia. Artinya dia tahu banyak dari data-data yang valid lah. Maka menurut saya nih kita tuh harus berpikir apakah kita sekarang sudah harus memberanikan diri meminta Amerika Serikat, kan selama ini dia nyerang Irak nggak ada yang minta tanggung jawab, nyerang Afghanistan nggak ada yang minta, Libya semua juga nggak. Kenapa nggak Indonesia datang dengan buku ini, Metode Jakarta? Kita mesti dapat uang nih, betul nggak? Kita minta pertanggungjawabannya, apakah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di era 65 itu? Saya ini terus terang bacanya masih jauh, sekilas ya, tapi dari eagle view yang saya lihat itu ngeri banget. Kedua, bagaimana ganti rugi terhadap siapapun yang dituduh atau dianggap atau kemudian kena dampak, ya kan? Jadi kayak ganti rugi kalau perang kan ada pampasan perang atau ganti rugi karena perang. Kalau ini enggak, bagaimana dia mesti juga kita mesti minta apakah
mereka Amerika Serikat harus minta maaf secara diplomatik kepada Indonesia, dan itu tidak usah dibayar langsung tunai kalau memang nggak ada uang. Tapi dibayarnya pakai tadi, apakah latihan militer. Kan latihan militer itu mahal, Pak. Ya kan? Eksersis militer. Kemudian dibantu dengan alat utama sistem senjata. Jadi, untuk paling tidak melakukan patrol. Alat perang kita dikirimin gitu, dibayar pakai alat perang. Semacam itu. Jadi ini kan kita ceritanya mau bantu nih, walaupun kita nggak diajakin ngomong sih, tapi kan boleh-boleh aja, namanya kita memberikan ide. Karena kalau saya jadi presiden nih, saya bayangin hutang saya segini, saya jadi presiden langsung pertama-tama saya pening dong. Ini gimana nih? Bagaimana menanggulanginya ya? Bagaimana menanggulangi dengan utang segini besar perkembangannya? Kedua, saya pengen tahu kenapa dia berkembang pesat sekali. Yang ketiga, diduga dia akan bayar pertama ini, beliau begitu dilantik, maka utang pertama yang harus dibayar tahun depan itu 552 triliun. Sisanya tuh berapa untuk running negara, termasuk tadi defense, untuk mempertahankan diri kita dari ancaman kawasan yang lagi kalau bergejolak. Sekarang baca apapun sudah diduga isu apakah Taiwan, apakah isu Laut Cina Selatan. Tapi kalau saya bilang even China sama Laut Cina Selatan nggak ngapa-ngapain, dampak Timur Tengah yang terus akan kalau nggak bisa kita stop, ini akan kemana-mana, masuk ke Asia Tengah, masuk ke kita juga akhirnya.